Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Arifin dari Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini 444-324-0027. Di sini saya akan membuat video atau mini teaching terkait pemaparan materi keanekaragaman hayati. Sebelumnya mohon maaf karena kondisi badan saya kurang fit atau sedang pilek, jadi banyak kekurangannya. Berikut ada konten yang mau saya sampaikan, yaitu ada pengertian keanekaragaman hayati, klasifikasi keanekaragaman hayati, macam-macam tingkatan keanekaragaman hayati, persebaran flora dan fauna menurut Russell Wallace, terus manfaat keanekaragaman hayati serta ancaman keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada pengertian keanekaragaman hayati atau biodiversity, yaitu keanekaragaman kehidupan di bumi, meliputi berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Jadi secara sederhananya, yaitu keanekaragaman hayati menggambarkan kelayakan kehidupan di bumi, mulai dari tingkat genetik, spesies, hingga ekosistem. Lanjut, berikutnya ada klasifikasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu ada genetik, spesies, dan ekosistem. Tingkat genetik mencakup variasi gen dalam satu spesies. Tingkat spesies mencakup berbagai jenis makhluk hidup. Tingkat ekosistem mencakup interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Macam-macam ini ada macam-macam tingkat keanekaragaman, yaitu ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman juga bisa terjadi karena adanya variasi gen atau dalam spesies makhluk hidup, bisa jadi genus atau famili yang sama. Nah, berikut ada contoh keanekaragaman tingkat gen, yaitu ada variasi dalam spesies ayam Gallus yang meliputi ayam cemani berwarna hitam, ayam bakok putih, ayam Arab, dan ayam kampung. Ini variasi spesies gennya. Terus lanjut, nah ini bisa dilihat gambar ini, yaitu ada gambar harimau sama gambar kucing. Mereka sebenarnya mirip karena memiliki jenis atau famili yang sama. Kucing ini memiliki famili yang sama sama harimau, jadi mereka hampir mirip. Lanjut, tingkatan ekosistem, yaitu keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim juga dapat mempengaruhi jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Terus lanjut, ada persebaran flora dan fauna menurut teori penelitian Russell Wallace. Garis Wallace memisahkan garis pemena Indonesia bagian barat, daerah oriental, dengan bagian timur Australian. Nah, jadi bisa dilihat ini ada Wallace line atau garis Wallace. Sebenarnya teori ini ada juga teori ini, cuman saya hanya memaparkan garis Wallace atau teori penelitian Russell Wallace. Nah, jadi menurut teori atau penelitian Wallace ini, flora dan fauna yang berada di daerah bagian barat di sini, maka tidak ditemukan di bagian
timur Australia, di timur itu seperti Papua atau Sulawesi. Jadi misalkan harimau Sumatera itu tidak ada di daerah Papua, ya begitupun sebaliknya burung cendrawasih tidak ada di Sumatera. Nah, terus lanjut, selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Manfaat utamanya meliputi fungsi ekologi seperti menjaga keseimbangan ekosistem, manfaat ekonomi sebagai sumber pangan, obat, dan bahan industri, serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam tradisi dan kearifan lokal. Jadi keanekaragaman hayati juga mendukung dalam kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, pelestariannya sangat penting untuk berlanjutan hidup kita dan kelestariannya dalam lingkungan kita. Terus lanjut, selanjutnya yaitu ada ancaman keanekaragaman hayati. Nah, ada ancamannya, yaitu yang pertama ada kerusakan habitat, perubahan iklim, pencemaran, ada eksploitasi berlebihan, serta ada fragmentasi habitat. Nah, jadi perusakan habitat itu dia kehilangan tempat kehilangan tempat tinggal atau habitat yang dirusak atau menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggal. Nah, selanjutnya itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu mencakup suhu bumi yang naik, banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi. Nah, jadi ketika bumi atau buminya naik, suhu naik, maka ada beberapa spesies yang tidak kuat menahan panas itu, bisa dibilang tidak kuat. Yang selanjutnya ada pencemaran. Nah, pencemaran ini mencakup limbah dan populasi merusak lingkungan hidup makhluk hidup. Nah, ini seperti ini nih contohnya, bisa dilihat gambar pura-pura. Ini contoh pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah, bisa dilihat contoh gambarnya. Terus ada eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan itu seperti menangkap ikan secara berlebihan, terus pemburuan, terus ada penembangan liar. Itu juga akan mengurangi populasi spesies. Terus yang selanjutnya ada fragmentasi habitat, yaitu adanya pembangunan rumah atau jalan, itu juga akan merusak populasi atau habitat bagi hewan ataupun tumbuhan, bagi flora ataupun fauna. Terus lanjut itu kesimpulan. Keanekaragaman hayati itu variasi kehidupan di bumi yang mencakup gen, spesies, dan ekosistem. Ini penting untuk membangun alam dan kebutuhan manusia, namun aktivitas manusia mengancamnya. Pelestarian perlu dilakukan melalui perlindungan alam, hukum, edukasi, dan pemanfaatan yang baik. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu aset yang ternilai yang harus kita jaga dan kita lestarikan demi kesejahteraan bagi generasi kita atau generasi yang akan mendatang, atau yang masa yang akan datang.
guys. Jadi cukup sekian mini teaching atau pembuatan video mini teaching dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.